Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Amar, NIM 2124 1010 3060. Di sini saya akan menjelaskan praktikum basis data mengenai where dan fungsi agregat. Di sini ada beberapa soal dari A, B, C, D, dan E, F. Di mana itu A where kolom string dan numerik, B wildcard dan left, C where kolom bertipe tanggal, D or, E and, yang terakhir gabungan and or. Di sini kita udah dikasih database, yaitu database Northwind. Kita tinggal kerjain soalnya. Database-nya itu dari dosen ya. Terus kita langsung ke yang A, where kolom string dan numerik. Soal yang pertama itu yang ini, tampilkan customer yang berasal dari Brazil ya. Nah, di sini itu kita berarti select from tabel customer. Kan di tabel customer, kita buka dulu tabel customer. Dalam customer itu yang berasal dari Brazil ya. Berarti country kan negara ya. Brazil itu negara, berarti country itu sama dengan string Brazil. Nah, nanti yang ditampilkan itu customer yang berasal dari Brazil doang. Kita akan coba. Nah, itu kan kita lihat country-nya itu Brazil semua sampai bawah. Jadi yang ditampilkan itu hanya kolom yang berkaitan dengan country-nya itu dari Brazil. Terus soal yang kedua itu tampilkan produk yang tidak bisa diproduksi lagi. Nanti kita ke tabel products. Tidak bisa diproduksi lagi berarti kan discontinue. Nah, sekarang kita berarti select from products, ini kita run. Kenapa discontinue 1? Itu karena berarti yang artinya 1 itu berarti menandakan bahwa barang itu udah discontinue. Nah, kalau yang 0 ini berarti barangnya masih ada gitu, masih diproduksi lagi. Sedangkan kalau yang discontinue-nya hasilnya 1 itu berarti barangnya udah nggak diproduksi lagi gitu. Nah, ini jadi kita run, nanti yang muncul itu kolom products yang dimana discontinue-nya, yang dimana barangnya itu udah discontinue. Nah, ini kan ada nih nama produk, terus supplier ID, company ID, quantity, unit price, unit in stock, unit in order, yang isi-isi dari tabel produk. Nah, terus ini kan ada kolom discontinue. Nah, itu discontinue yang sama dengan 1. Berarti ini semua barang ini udah tidak diproduksi lagi. Nah, gitu. Terus kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ini tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Kalau nama perusahaan berarti ini kan supplier. Nanti kita ke tabel supplier dulu. Supplier ini. Nah, tampilkan ID berarti kan supplier ID, terus nama perusahaan, company name, address-nya itu berisi alamat lengkapnya itu berisi address digabungkan ini jadi kolom address sama city sama country itu digabungkan sebagai alamat lengkap. Nah, dari tabel supplier di mana country tanda ini berarti yang bukan gitu loh. Yang bukan negara Kanada gitu. Nanti yang ditampilkan itu selain country-nya itu Kanada. Jadi nanti Kanada itu nggak akan ditampilkan. Ini lawannya dengan sama dengan itu. Kan kalau tadi Brazil itu kan sama dengan berarti yang ditampilkan Brazil aja kan. Nah, kalau ini tanda ini berarti lawannya sama dengan yang ditampilkan itu selain dari yang di sini, selain dari Kanada ini yang string ini. Sekarang kita lakukan ini. Nanti yang muncul itu akan Kanada. Ini kalian misalnya negaranya kan Germany, Italia, Norway kan, nggak ada Kanada kan. Tapi kalau kita nulisnya lowercase kayak gini, kita run,
Nah, itu otomatis data Kanada tetap muncul. Nah, ini kan Kanada. Nah, jadi kita harus sesuaiin gitu loh stringnya. Antara lowercase atau uppercase-nya kita harus sama supaya pas. Nah, berarti udah kan ini benar, nggak ada country Kanada ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang B. Itu wildcard dan left. Terus ini disuruh tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Nah, jadi nanti akan ditampilkan dari tabel supplier yang dimana kolom company name-nya ini ada kata dari huruf ada kata LTD ini. Jadi select bintang from suppliers where lower company name. Kenapa kita casting jadi lowercase supaya nanti mau kedeteksi uppercase apa lowercase bisa. Kalau kita nggak pakai lower, nanti ketika hurufnya uppercase itu maka datanya nggak akan muncul. Nah ini kan karena kita pakai lower ada kan LTD-nya tuh. Setelah lowernya kita hapus, terus kita run ini. Nah, nanti yang muncul itu datanya nggak akan muncul gitu karena nggak di casting jadi lowercase gitu di tabel company name-nya. Nah kan nggak ada kan. Jadi kita harus casting pakai lower tuh, supaya yang huruf ini muncul gitu di tabelnya. Terus yang kedua, tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name. Jadi kita select dari tabel employee, ke tabel employee dulu. Tabel employee. Nah, disuruh first name, last name. Berarti ini kan kita pakai substring first name indeks pertama. Indeks pertama dan pertama itu untuk huruf yang pertama lebih kecil dari huruf pertama yang last name. Nah, nanti yang muncul itu huruf kecil, kan yang diminta ini kan huruf first name-nya harus lebih kecil ya daripada huruf last name-nya. Kita run. Nah ini kan udah kan huruf first name-nya lebih kecil kan, A lebih kecil dari F kan, berarti kan duluan A dari F kan. Nah ini terus ke bawah nanti sama. Terus kita soal selanjutnya, tampilkan suppliers yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Kita ke tabel supplier lagi, ini kolom. Dan sini kita company name sama contact name kan berarti. Nah, berarti kita sama kayak tadi company name indeks pertama itu sama dengan contact name indeks pertama, huruf pertama gitu. Nanti datanya itu akan muncul yang misalnya huruf company name-nya A, nanti otomatis contact name-nya harus A gitu. Jadi sama huruf depannya. Kita run juga. Nah, ini kan company name sama contact name-nya. Itu Mayumis sama Mayumi on who. M depannya sama-sama M. Oke, kita lanjut ke yang C sekarang. Yang C itu where kolom bertipe tanggal ya. Soal pertama itu ada tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Nah, jadi yang diminta ini tampilkan data employees yang masuk perusahaan kan, masuk perusahaannya setelah tanggal ini. Nanti kita kan kalau itu berarti kita lihat di tabel employees. Tabel employees ini. Nah, di sini kan ada yang diminta masuk perusahaan, berarti hire date ya, tanggal dia di hire, maksudnya tanggal dia diterima di perusahaan. Nah, berarti kan hire-nya diminta lebih besar dari 10 Desember 1992. Berarti ini where hire date lebih besar. Nah, ini kan muncul nih data dari employees ya. Nah, ini kan hire date-nya tuh di sini. Di sini kan 1992 nih, 1993, 93, 93, 94, 94, 94, berarti udah benar ya, udah di atas tanggal ini.
Nah, terus kita lanjut ke nomor 5. Tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Nah, jadi kita diminta tampilkan data dari tabel orders yang antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Jadi kita ke tabel order dulu. Tabel order itu dulu, orders ya. Kan yang diminta pemesanan kan. Pemesanan berarti order date, tanggal pemesanan. Terus yang diminta pengiriman ship date berarti. Ini ship date. Nah, from orders, nah kita ekstrak day dari age sama ship date, terus order date itu lebih besar dari 10 hari. Nah, ini di mana kita ekstrak tanggal yang di mana tanggal ship date dan order date itu harus lebih dari tanggal 10, harus lewat dari 10 hari gitu. Nanti yang muncul datanya itu di atas 10 hari. Coba kita run dulu ya. Nah, ini kan di atas 10 kan, 4 ke 16, 12, 11 ke 23, 12, di atas 10 semua. Ke bawah terus sampai di atas 10 semua. Oke, berarti udah benar. Terus kita lanjut ke yang D, yaitu OR. OR itu berarti atau. Kita nomor 4, berarti langsung aja tampilkan produk yang discontinued atau yang stoknya 0. Berarti kita diminta tampilkan produk yang dari tabel produk yang dimana kolom discontinued itu kolom discontinued atau yang stoknya 0. Jadi misalnya nanti kolomnya antara nampilin discontinued-nya discontinued atau yang stoknya 0. Jadi misalnya salah satu masuk itu otomatis ditampilkan di tabel. Di tabel. Nah, kita kan select from product. Jadi seperti yang tadi discontinued sama dengan 1 itu artinya barangnya udah nggak diproduksi lagi kalau sama dengan 1. Kan kita diminta untuk yang units di dalam unit yang masih ada stoknya, berarti kan units in stock dari tabel produk. Tabel products ini kan. Nah, yang diminta kan stok ya, berarti kan units in stock sama dengan 0, yang stoknya 0. Nah, jadi ini kita run dulu. Nah, ini yang ditampilkan tuh nanti unit in stocknya 1. Unit in stocknya 0, sorry. Nah, ini kan unit in stocknya 39, tapi kan atau discontinue sama dengan 1, berarti masuk. Karena kan salah satu kemungkinan masuk otomatis ditampilkan. Nah, ini kan juga nih, walaupun ini unit in stock-nya masih bukan 0, tapi kalau discontinued-nya 1, maka tetap akan ditampilkan terus sampai bawah. Ini juga nih, kalau di unit in stock-nya 0, tapi kan discontinued-nya 0, tetap bisa ditampilkan karena salah satu memenuhi. Karena atau. Terus kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 itu tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Jadi kan kita dari tabel produk lagi ya. Yang diminta itu kan reorder lebih kecil dari 10 atau units in stock, kan berarti minta stoknya. Atau units in stock lebih besar dari 100. Nah, berarti gini. Ini udah. Kita run. Oh, salah ini. From products ya. Ini select from product, ya benar ini. Itunya kurang kan. Nah, ini kan.
Yang ditampilkan itu yang reorder levelnya kurang dari 10 atau stoknya lebih dari 100. Reorder levelnya ini kan kurang dari 10 nih. Tapi kan units in stoknya 53 kan, tapi salah satu memenuhi. Jadi otomatis ditampilkan. Nah ini di atas, tapi reorder levelnya bukan di bawah 10, tapi itu ditampilkan karena salah satu memenuhi. Terus kita lanjut ke yang nomor 6. Tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Nah, ini kan berarti yang employee-nya itu udah bekerja di atas 35 tahun. Terus atau yang usianya juga di atas 60 tahun. Kemudian kita select first name dari tabel employees, kan first name. Ada first name, last name, kita jadikan full name, terus kita ekstrak year dari hari ini, dari birth date, kita jadikan umur sekarang. Umur sekarang, terus kita ekstrak juga yang hire date selama kerja. Terus juga kita ekstrak, berarti kita ekstrak lagi yang lebih besar dari 35 atau birth date-nya yang lebih besar dari 60. Jadi nanti yang ditampilkan di atas 35 atau umurnya di atas 60. Ini kita run semua berarti. Ini kita run semua. Nah, ini berarti kan umur sekarang ini di atas 60 semua nih, di atas 60. Masa kerjanya di atas 35. Ini nggak memenuhi semua karena berarti masa kerjanya belum ada sampai 35 tahun. Tapi kan umurnya memenuhi, jadi cukup salah satu memenuhi. Otomatis akan ditampilkan di tabel, di database. Terus juga selanjut ke nomor 7. Tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Gunakan in. Oke. Berarti kita select from employees. Tinggal di kota kan, berarti kota itu kan city. City in itu maksudnya yang ada. Jadi city-nya yang berisi itu London, Seattle, dan Tacoma. Jadi yang ditampilkan nanti yang memenuhi ini aja, yang ada di dalam in ini. Nah, selain itu nggak akan ditampilkan. Jadi cuma menampilkan tabel employees yang di mana kotanya itu ada London, Seattle, dan Tacoma. Ini kita run. Kita lihat city-nya, berarti kan udah memenuhi itu city-nya. Cuma ada London, Seattle, dan Tacoma, itu nggak ada yang lain. Oke, berarti udah ya yang OR. Sekarang kita lanjut ke yang E, yaitu N. N ini beda sama OR karena kalau N itu harus dua-duanya memenuhi baru ditampilkan. Kalau OR kan cukup salah satu tadi ya. Oke, berarti kita langsung ke soal aja nomor 5. Tampilkan orders yang terjadi setelah tanggal 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Berarti kita yang diminta itu ditampilkan di atas tanggal ini dan paling lambat di atas tanggal 20. Paling lambat itu di bawah tanggal 20. Berarti kan kita pakai from orders, order date. Order date itu tanggal kita order. Terus kita masukin di soalnya disuruhkan 25 Desember 1996 ya. Kita pakai N, extract day, sama kayak yang atas tadi, ship date, dan order date lebih kecil dari 20. Jadi ini nanti yang ditampilkan yang di atas tanggal itu sama di atas tanggal 20. Ini yang order date-nya di atas tanggal ini semua tuh. Tanggal 26, 27, 27, 30, 31. Terus di atas tanggal ini terus. Terus juga extract ship date sama order date-nya di bawah 20. Ship date-nya di bawah 20.
Ini ship date-nya di bawah 20. Berarti udah bener ya. Terus kita lanjut ke yang nomor 6. Tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Oke, berarti kita ambil produk lagi. Ini seperti tadi, berarti kita pakai select discontinued dan units in stock. Ini maksudnya memilih tabel yang kolom discontinued dan units in stock. Yang dimana discontinued sama dengan 1, berarti sudah tidak diproduksi, dan units in stock lebih besar dari 0. Kan diminta stoknya masih lebih dari 0. Ini kita run aja. Dan discontinue 1, tapi unit stoknya juga lebih besar dari 0. Berarti udah benar kan? Oke. Terus kita lanjut nomor 7. Tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas 5. Gitu. Dengan dari tabel produk ID di modulo 2 sama dengan 0, supaya ini nanti hasilnya akan genap terus genap 2, 4, 6 terus. Dan unit price-nya di atas 5, berarti harganya kan di atas 5 dimintanya kan. Ini unit price-nya di atas 5. Kita run. Nah, kan yang muncul kan ID-nya genap semua tuh, 2, 4, 6, 10, 12 sampai seterusnya. Terus unit price-nya di atas $5 semua, tuh di atas 5 semua sampai bawah. Berarti udah benar. Terus kita tampilkan produk yang harganya 5 sampai 10, kita disuruh gunakan between di sini ya. Berarti kita sama kayak tadi, kan yang diminta harga berarti unit price from products, yang dimana unit price itu di antara 5 dan 10. Gitu. Nah, nanti yang ditampilkan 5 sampai 10. Oh, ini belum bisa. Juga. Nah, ini ditampilkan di atas 5 dan 10. Yang di atas 5, 10 semua kan. Di atas 5 dan 10. Berarti udah benar ya. Terus kita ke materi yang terakhir, F. Gabungan and or. Nomor 4, langsung kita ke soal nomor 4 ya. Tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Oke, berarti kita disuruh tampilkan tanggal order, berarti kan order date, terus tanggal pengiriman itu ship date dari tabel orders. Yang dimana order date itu lebih besar dari 25 Desember 1996, dan ekstrak sama seperti yang di atas tadi, ship date, order date. Nah, dimintanya kan 20 sampai 30. Nah, kita gunakan seperti yang sama di soal sebelumnya, pakai between ya. Between 20 and 30. Ya. Oke, kita run. Kita run aja langsung. Terjadi setelah di atas tanggal ini kan, di atas tanggal ini tahunnya, di atas semua, di atas 1996, ini 1997 semua, berarti benar order date-nya. Terus ship date-nya antara tanggal 20 sampai 30, ini benar. 20 sampai 30. Berarti udah benar ya. Kita lanjut ke soal nomor yang mana, yang nomor 5 ya. Tampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Dari tabel orders ya. Berarti kita ini select order. Coba kita lihat tabel orders. Nah, berarti kan yang diminta itu dia dikirim ke Brazil negaranya ya, ship country-nya. Ini harus ke Brazil.
Berarti ship country itu in Brazil atau Itali, and ship date-nya di atas tanggal Desember 25 Desember 1996, and ship date di bawah 1997, di bawah 25 Desember 1997. Nah, berarti ini nanti yang dimunculin di atas tanggal itu sama yang di Brazil dan Italia. Ini kita dulu ya berarti. Ini berarti sama semua doang. Terus, makanya Italia Brazil sama di atas tanggal 25 Desember 1997, antara 25 Desember 1996 sampai 1997. Ini kan belum Desember nih kan, Januari, Februari, terus di atas tanggal ini dan juga sebelum tanggal yang 1997. Berarti udah benar. Ini kan di atas tahunnya di atas 1996 semua tuh. 1997 tapi sebelum tanggal 25 Desember ini sampai 23 di sini. Oke, berarti udah benar. Terus kita disuruh tampilkan employee. Yang terakhir, soal terakhir. Tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Ya, berarti kan ini kita select first name yang dari employee ini sebagai cuma biar gampang aja kita jadiin full name, terus juga kita select kotanya from employees, yang dimana kota itu harus ada London dan Seattle. Nah, dan kita ekstrak seperti yang tadi, age-nya hire date kan yang diminta berusia 50 sampai 60 tahun, berarti dari setelah diterima kan. Jadi kita pakai hire date between 50 sampai 50 dan 60. Jadi kita run berarti ya. Langsung kita run aja coba. Oke, kita run. Oh, nggak ada berarti. Jadi di sini nggak ada yang city-nya itu apa namanya, yang kotanya itu di London atau Seattle, terus umurnya di antara 50 sampai 60 tadi ya berarti. Soalnya tadi kan kayaknya masa kerjanya cuma sampai 35 tahun. Enggak, umurnya tadi sampai 75 ya kalau nggak salah. Coba kita cek ya. Employees apa tuh tadi? Hire date. Yang diminta kan berusia 60 sampai 50 tahun. Tadi kan sesuai yang di atas ini, yang mana tuh tadi? Di atas 35. Oh, ini nih. Di atas 35. Ini yang di OR ya. Oh, ini nih. 35 atau di atas 60. Yang ini. Yang umurnya 73 tuh. Umurnya di antara 50 sampai 60, cuman nggak ada yang dari kota London atau Seattle. Berarti ya datanya kosong, kan otomatis harus dua-duanya memenuhi. Kalau cuman salah satu memenuhi nggak bisa. Oke, mungkin kurang lebihnya sekian penjelasan untuk materi praktikum basis data mengenai where. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.